Halo teman-teman, jumpa lagi nih di channel saya. Oke, di tangan saya di sini sudah ada HP Redmi Note 13 Pro 5G, teman-teman. Nah, setelah saya lihat di sini handphone ada embun di dalam, teman-teman. Nah, kemungkinan handphone ini habis berenang atau habis kecemplung air nih, teman-teman. Katanya sih mati gitu ya, teman-teman. Dari orangnya kasih ke saya disuruh servis kondisi mati, teman-teman. Oke, pertama langsung aja proses bongkar. Cara bongkarnya, teman-teman, hangatin bagian pinggir-pinggirnya menggunakan blower. Kalau udah ada blower bisa kalian menggunakan head dryer ya, tapi yang penting suhunya itu hangat, teman-teman, bukan panas ya. Kalau panas bahaya, teman-teman, bisa berkerut pada backdoornya. Dan siapkan silet, teman-teman, silet yang seperti ini ya, jangan silet yang warna hitam tapi yang warna putih, karena silet ini nggak mudah patah, teman-teman, dan fleksibel banget lah, teman-teman, karena silet ini sangat tipis dari mika, teman-teman. Jadi ketika sudah kita congkel menggunakan silet itu lebih mudah kita masukkan mika. Kenapa saya menggunakan mika? Karena mika itu juga fleksibel dan gak gampang tergores ya pada handphonenya, teman-teman. Pada casingnya atau backdoor tengahnya itu nggak gampang lecet atau tergores ketika menggunakan mika yang tipis. Jadi lebih mempermudah pekerjaan kita, teman-teman. Oke, di sini sudah terlepas. Jadi semudah itu aja, teman-teman, untuk buka backdoor Redmi Note 13. Buat kalian nih yang nggak tahu cara bukanya, seperti yang saya katakan, cukup kalian pakai silet dan siapkan mika tipis seperti itu, teman-teman. Nah, di sini saya bersihkan dulu lubang-lubang kaca kameranya karena tadi ngembun ya. Nah, saya bersihkan. Oke, setelah bersih langsung sekarang kita lanjut, teman-teman. Ternyata di sini banyak airnya, teman-teman. Ini baru kecemplung berarti ya. Tapi kondisi handphone sudah mati. Mungkin kecemplungnya lama didiamkan, teman-teman. Nah, di sini masih segel ya handphonenya, jadi belum pernah dibongkar, teman-teman. Jadi masih baru kali ini dibongkar. Oke, lanjut. Untuk cara pembongkaran, kita buka semua baut-bautnya yang ada di tutup plastik ini. Setelah semuanya baut-bautnya dibuka, langsung aja kalian tarik ya di bagian warna hitam seperti isolasi di bawah LED putih. Nah, cukup tarik aja gitu aja. Dan sekarang lanjut, teman-teman, bongkar atau bukan. Ini ada airnya ya, saya bersihkan dulu, teman-teman. Oke, sekarang buka semuanya terlebih dahulu soket-soketnya, dan di sini sepertinya sudah mau korosi nih. Ini artinya kecemplungnya kemungkinan agak lama, teman-teman. Biasanya kalau cuma sebentar kecemplungnya itu enggak sampai korosi, tapi sudah mulai ada biru-birunya di bagian soket baterainya tadi, teman-teman. Artinya ini mungkin berapa jam ya, mungkin dibiarin gitu. Begitu kecemplung diambil handphonenya, mungkin dibiarin berapa jam gitu ya. Semoga aja handphone ini bisa teratasi ya, walaupun kecemplungnya baru beberapa jam saja. Biasanya sih keseringan yang saya lakukan itu kalau kecemplungnya langsung dibawa ke tukang servis, itu kemungkinan besar bisa tertolongi, teman-teman. Dan terkadang ada juga yang mati total karena konslet ya, mungkin karena airnya terlalu masuk ke dalam mesin dan masuk ke IC biasanya, teman-teman. Oke, di sini saya buka dulu semuanya untuk kamera-kameranya. Kenapa, teman-teman? Agar nanti untuk pembersihan menggunakan cairan thinner atau IPA itu tidak masalah ya, teman-teman, apabila sudah kamera sudah terlepas. Jadi kalau kamera masih terpasang itu sangat risiko, teman-teman. Kalau kamera terkena thinner atau cairan IPA itu biasanya lensa kameranya bisa buram, teman-teman. Jadi saya lepaskan agar lebih aman ya. Oke, setelah saya bersihkan menggunakan cairan IPA dan saya hangatin, teman-teman, suhu blowernya jangan sampai panas ya, cukup hangat saja agar bisa mengeringkan bagian-bagian celah-celahnya yang sudah kena air. Dan setelah itu dibersihkan menggunakan cairan thinner atau IPA. Jadi untuk pengeringannya menggunakan blower, teman-teman, dengan suhu yang hangat. Oke, di sini saya lihat pakai kaca pembesar, saya akan cek di bagian-bagian
celah-celah yang sangat kecil itu kadang ada korosi-korosi. Kalian harus lebih teliti agar bebas dari korosi teman-teman. Karena kalau ada korosi sedikit pun yang menempel pada bagian resistor atau kapasitor itu terkadang juga ngefek teman-teman, bisa mengakibatkan short ya. Jadi harus benar-benar detail dan sudah benar-benar kelihatan bersih banget teman-teman. Nah, di sini saya bersihkan semuanya, soket-soket fleksibelnya baterai, fleksibel LCD, fleksibel yang jalur ke konektor cas. Semuanya saya harus pastikan benar-benar sudah bersih dan tidak ada korosi sedikit pun teman-teman. Karena kalau masih kondisi baru kecemplung hanya beberapa jam itu korosinya mudah dibersihkan. Tapi kalau sudah terlalu lama teman-teman, sepertinya susah banget dibersihkan. Apalagi sampai kena kecemplung air laut ya, itu sangat fatal banget. Karena handphone semahal apapun teman-teman, yang paling rawan itu, yang paling berbahaya itu ketika handphone itu tercemplung air, kena air teman-teman. Itu sangat bahaya sekali. Walaupun handphonenya itu anti air, tapi itu ada durasinya atau ada kedalamannya teman-teman. Jadi ada IPS berapa gitu kedalamannya. Apabila lebih dari IPS itu, ketika kedalamannya sudah melebihi dari ketentuan dari handphonenya, dari produknya, itu biasanya air masuk ke dalam teman-teman. Jadi ada batasannya teman-teman. Jadi tidak semua handphone walaupun semahal apapun anti air itu enggak ada ceritanya teman-teman. Tetapi itu ada durasinya, sampai berapa lama di air itu mungkin durasinya aman ya, air enggak masuk. Tapi kalau sudah melebihi dari durasi dan melebihi dari kedalamannya, pasti teman-teman yang jelas HP semahal apapun bakalan mati teman-teman jika kena air, apalagi air laut. Jadi teman-teman wajib tahu ya, kalau handphone itu paling rentan yang namanya dengan air teman-teman. Kalau jatuh masih kemungkinan besar kebanyakan masih hidup nyala ya, asalkan jatuhnya itu enggak terlalu parah teman-teman, atau enggak terlalu tinggi lah ya. Mentok-mentoknya mungkin kalau jatuh yang paling sering kerusakannya itu di LCD teman-teman. Tapi kalau sudah berhubungan dengan air itu faktornya banyak banget, bisa LCD-nya juga kena karena terendam air, atau juga IC atau kameranya atau segala macamnya ya teman-teman. Oke, di sini untuk bagian konektor casnya saya juga bersihkan, karena kalau nggak bersih ini berhubungan dengan jalur kelistrikan teman-teman. Apabila nggak bersih, begitu kita colok menggunakan kabel cas itu kan setrum, itu kalau masih ada air itu bisa kena arus listriknya, bisa mengakibatkan konslet juga pada bagian mesin nanti teman-teman. Karena jalurnya dari konektor cas, papan cas board di bawah itu jalurnya ke atas ke bagian mesin utama teman-teman. Pokoknya harus detail ya, harus benar-benar bersih agar di sini handphone bisa tertolong ya teman-teman. Karena melihat dari kondisi dalam mesin ini, handphone ini baru kecemplung mungkin beberapa jam saja, tidak sampai 1 hari 2 hari. Kalau terlalu lama terus metot handphonenya itu yang lebih fatal teman-teman. Oke, lanjut pembersihan. Sebentar lagi di sini sudah rampung bersih dan saya akan coba pasang kembali nih semuanya. Dan juga soket-soket kameranya teman-teman jangan lupa juga bersihkan ya teman-teman. Pokoknya jangan sampai yang seperti saya katakan itu ada korosi teman-teman. Dan kita pasang untuk papan board bawah. Nah, di sini saya pasang mesinnya. Nah, sudah pasang mesin, pasang semua fleksibel dan soket baterainya dan juga soket LCD-nya. Sekarang saya akan coba nih teman-teman. Semoga masih tertolong ya teman-teman. Kalau handphone ini sudah ada korosinya sedikit-sedikit tadi, mungkin seperti yang saya katakan kecemplungnya agak lama dibiarin gitu. Jadi untungnya masih langsung dibawa nih. Jadi semoga aja ada konslet atau masih menyala handphonenya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba nyalakan teman-teman. Dan hasilnya alhamdulillah menyala teman-teman. Oke, kita tunggu nih. Di sini handphone sudah kondisi nyala. Apakah kondisi nyala ini bisa sampai ke tampilan menu atau hanya mentok di tampilan Xiaomi seperti ini atau Redmi seperti ini?
Kita tunggu proses loadingnya, bootingnya teman-teman. Nah di sini sudah mulai booting, ada 3 titik di bawah sedang berjalan. Alhamdulillah mantap teman-teman, bisa masuk di tampilan menu. Kita coba sentuhnya, mantap, layar sentuhnya juga normal. Ini sudah dipastikan handphone aman banget dan sudah siap digunakan dan sudah bersih dari air teman-teman. Tuh layar sentuhnya saya coba semua kondisi normal dan nih fingerprintnya juga berfungsi dengan baik, semuanya normal semua ya tuh. Oke, dan untuk polanya nih saya nggak tahu teman-teman, karena handphone ini milik orang lain ya, yang diservis di tempat servisan saya. Di sini saya coba menggunakan panggilan darurat aja. Jika sudah panggilan darurat, layar sentuhnya aman, normal, semuanya dipastikan sudah normal. Dan saya akan coba cek tombol-tombol volume apakah juga aman dari korosi. Tombol volume bawah, volume atas aman teman-teman, dan on off juga aman. Oke, sudah mantap, ini sudah bersih dan sudah siap digunakan handphonenya. Tinggal pasang lagi baut-bautnya, tinggal rantep. Oke, masalah selesai teman-teman. Nah itulah teman-teman cara ngatasinya ya teman-teman. Jadi kalian simak terlebih dahulu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.